Ya, di situ ada gubuk lagi. Itu tempatnya para musyafir yang melakukan tapa berata ya, atau melakukan semedi begitu, tirakat lah kalau istilah Jawa. Di banyak gubuk-gubuk di sini para musyafir. Ini kondisi Goa Uzla yang ketiga sampai ketujuh, dan kondisinya juga cukup memprihatinkan karena mungkin sudah tidak diketahui lagi sejarahnya oleh warganya, sudah terputus sejarahnya. Karena itulah ini dibuangin sampah-sampah seperti ini. Ya, seharusnya ini bisa dilestarikan karena ini adalah jejak rekam sejarah dulu di masa Kanjeng Sunan Giri sampai ke Raja ke-11. Lah, ngapunten kondisinya kayak gini. Ini ada di belakang dari makam Mbah Sunan Giri ya, termasuk kan ya. Ini berada di timur dari masjidnya Mbah Sunan Giri. Di timurnya. Jadi ini kan ini sebenarnya ada longsoran dulu di sini, dan di sana ada rongga. Nah, ini sebenarnya kan agak masuk di sana, masuk di situ, di sana masuk. Nah, itu masuk ke dalam yang sana itu. Itu yang lebih masuk ke sana. Tuh masuk ke dalam. Oh iya Kang, benar sampai ya. Masuk ke dalam. Mutar nggih. Ya. Lalu ke sini. Nggih. Nah, ini yang paling dalam untuk posisi uzlah yang ketujuh. Ya, Melakukan tirakat. Itu sebenarnya itu ada tembusan karena ini kan udah longsor. Iya, di dalam itu juga longsor, jadi ini masuk ke dalam itu. Nah, kalau seumpama ini diambil tanahnya, ini diambil itu ada rongga. Dulunya ada rongga ke dalam di situ. Dalam juga. Coba masuk. Nah, ini sudah nggak kelihatan, di situ juga nggak kelihatan. Sebenarnya dalam ya Kang. Dalam ada rongga masuk karena ini kena longsor ke bawah. Saya akan mencoba untuk sedikit memberikan informasi awal mula kenapa tempat ini atau gunung diberi nama Giri Gajah atau Gunung Gajah. Jadi dulu pada waktu masa Mbah Sunan Giri awal ya, waktu itu Mbah Sunan Giri menimang. Jadi ketika itu putra beliau Raden Supeno ketika itu menangis ya. Jadi ketika beliau menangis waktu ditimang oleh Mbahnya Murtosia, kemudian nggak mau diam, tetap nangis terus. Lantas ketika itu diminta oleh Mbah Sunan Giri. Jadi ketika itu ditimang oleh Mbah Sunan Giri, tapi beliau tetap menangis. Nah, ketika berada di tempat ini, Mbah Sunan Giri melihat ada batu besar. Kemudian batu ini ditunjuk oleh Mbah Sunan Giri dengan memberikan kata-kata kepada putra beliau yaitu Raden Supeno, dengan menyebut iku lono gajah, dengan menunjuk ke batu tersebut. Lah, atas izin Allah dengan karamahnya, batu tersebut ternyata berubah menjadi hewan liman atau gajah. Lah, ketika Raden Supeno itu melihat batu itu bergerak berbentuk seperti gajah,
beliau akhirnya terdiam dengan melihat batu tersebut. Nah, ketika Ratu Supono sudah berhenti dari menangisnya, kemudian diberikan kembali kepada Mbah Nyai Murtosia. Lantas Mbah Sunan Giri berpikir, kalau batu yang berubah wujud menjadi gajah ini tetap dibiarkan, khawatirnya nanti akan menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena dulu masih mayoritas masyarakatnya banyak yang menganut agama Hindu-Buddha. Khawatirnya nanti akan dijadikan sesembahan atau macam-macam. Nah, lantas Mbah Sunan Giri kemudian meminta supaya batu ini dikembalikan ke asalnya. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan batu ini seperti asalnya. Seketika itu datanglah petir yang menyambar batu tersebut. Akhirnya batu tersebut terpecah menjadi seperti sekarang ini. Lah, kemudian batu ini diberi nama Batu Gajah karena tempatnya adalah di Giri atau di pegunungan, ya di perbukitan, makanya diberi nama dengan Giri Gajah. Jadi orang menganggap hari ini beliau adalah Mbah Kedanyang, Mbah Danyang. Cuman ada kisah tentang beliau yang menemani Mbah Sunan Giri ketika beliau nyantri di Ampel. Nah, ini memang ada sebuah kebijaksanaan arif dan bijaksananya Mbah Sunan Ampel, ya. Nah, terus Mbah ini mengikuti Mbah Sunan Giri itu selama 2 tahun, tapi belum madiksa Islam. Nah, kalau saat ini sanes Islam betul angsal, ya. Tapi Mbah Ampel tidak seperti itu. Nah, ketika beliau ini ikut dalam ngaosnya Mbah Ampel selama 2 tahun, akhirnya beliau madiksa. Nah, kemudian beliau ketika 1487 itu Mbah Giri dijadikan Raja Wilwatikta itu oleh Gajah Mandura, dilantik oleh Batara Sapta Prabunya Kertabumi. Kemudian beliau inilah yang diangkat sebagai umbul adipatinya Giri Kedaton pertama. Bernama? Beliau sebenarnya adalah paman dari Mas Sunan Giri yang bernama Pangeran Haryo Pinate, adik dari Ki Ageng Pinate. Jadi beliau ini adalah ipar dari Nyi Ageng Pinate. Nah, ini ada Pangeran Haryo Pinate. Beliau juga punya anak, ada di Pringgoboyo, Kedanyang, juga di Menganti, Haryo Agung Pinate. Jadi memang ada hal yang miss. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini, antara ini adalah sebuah keyakinan, kepercayaan, karena ini memang sejarahnya keluarga. Karena beliau inilah yang menemani Mbah Sunan Giri mulai kecil sampai beliau wafat. Iya, sepertinya perlu dijelaskan lagi antara mana itu sejarah umum dan sejarah keluarga. Itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan, karena memang apa? Dari beberapa literasi itu kan mengambilnya kan secara instan. Betul. Yang penting ada tulisan. Tapi yang selalu disisihkan itu adalah sejarah keluarga dari beliau-beliau tersebut. Oke. Artinya apa yang dijelaskan oleh Akang tadi adalah merupakan sejarah keluarga yang sudah diberitakan di dalam lingkup keluarga turun temurun. Nah, ini berbukti kenapa Pangeran Haryo Pinate ini ada agak ke sisi utara. Lurus itu ya. Nah, ini ya tidak lurus karena suami dan istri. Membedakan itu. Sama dengan makamnya Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri itu ada di sebelah utara sendiri, baru Mbah Nyai Murtosia, terus yang belakangnya bukan Putri Ragil sebenarnya, Mbah Nyai Wardah itu. Nah, yang kesebut Mbah Nyai Wardah itu adalah Syekh Grigis. Nah, karena di catatan keluarga itu jaraknya 10 depa. 10 depa dari makam Mbah Sunan Giri. Jadi Mbah Haryo Pinate ini ketika dalam dakwah syiarnya, beliau ini sebagai khalifahnya yang ada di daerah selatan. Jadi mulai Tasikmadu, Sengguru, Urari dan sebagainya. Ada memang catatan itu. Dan beliau inilah yang mengawasi 4 setra-setra besar itu untuk proses islamisasi itu. Jadi kalau ngomong Paku itu sebenarnya Gambar Raden Paku, bukan Maulana Bakhir.
Tapi Maulana Baqir inilah yang memberikan blueprint tentang kondisi Jawa. Nah, bersama 77 gitu. Jadi Mbah Sunan Giri ini dulunya dapat nama-nama setra-setra atau pemujaan itu ya dari Maulana Baqir. Kemudian beliau sempat dijadikan penasehat dakwah. Kemudian 1492 atau 95 itu beliau pulang. Sedikit masukan mulai dari Sunan Giri kan. Di nama Sunan Giri itu siapa? Terus sedikit lah. Okay. Asal usul Sunan Giri. Jadi nanti kita angkat di Sunan Girinya. Coba nanti sambung. Sebenarnya perspektif nama itu sebenarnya ada urutannya. Waktu beliau ini dilarung di sungai itu kan sudah ditunggu. Ini karena memang pada waktu sebelum Mbah Sunan Giri ini lahir, beliau ibunya Nyai Ageng Pinate ini, ibu asuhnya itu dipanggil oleh Bri Blambangan atau Menak Sembuyu. Diberitahu bahwa nanti anak saya cucu saya akan lahir jam segini, tanggal segini, itu sudah diberitahu semua. Nah, akhirnya Nyai Ageng Pinate ini memerintahkan juru kapalnya Abu Hurairah dengan Nyai Ageng Arem-Arem untuk mengambil kotak yang berisikan bayi Mbah Sunan Giri. Nah, kalau yang namanya ketingan itu adalah ketinggalan terakhir kotaknya Mbah Sunan Giri. Itu sebenarnya bukan Mbah Nyai Sekar Dadu, tapi Mbok Mban yang mulai yang menemani Mbah Sekar Dadu mulai kecil sampai Mbah Sekar Dadu itu wafat. Sekar Dadu itu siapanya Mbah Sunan Giri? Ibu. Oh, ibu kandungnya Mbah Sunan Giri ya. Waktu ditemukan dinamakan Mbah Joko Samudro. Joko Samudro itu setelah beliau dinamakan oleh Nyai Ageng Pinate. Yang dimaksud dengan Raden Paku itu? Nah, Raden Paku itu ketika Mbah Sayyid Maulana Ishak itu dari Keraksan, beliau bertemu dengan Mbak Ampel itu 1449 di Pinile, bukan di Ampel, tapi di Pinile. Atau sekarang Penile. Nah, itu. Kemudian beliau bertitip pesan kepada adiknya tentang nama anaknya. Nah, mugi-mugi ini saya namakan Paku, anak saya dari Ibu Blambangan. Supaya kelak nanti anak saya ini akan menjadi pakunya Islam di tanah Jawa. Itu wasiat sebelum Mbah. Akhirnya ketika 14 Mbah Sunan Giri usia 17 tahun itu sekitar 1459 itu kan diperintah oleh Mbak Ampel dengan beberapa santrinya Mbak Ampel, 7 santrinya itu juga termasuk Raden Qasim, Raden Mahdum Ibrahim, dan juga Mbah Pangeran Haryo Winate yang mengikuti Mbah Sunan Giri ke Paseh. Nah, kemudian 1462 itulah ketika beliau sudah lulus Toreko Satoria, karena sebuah keyakinan beliau ini bisa lulus, maka bapaknya memberikan nama Syekh Ainul Yakin. Nah, kemudian setelah pulang mencari gunung sampai akhirnya 1479 itu dipanggil oleh Mbak Ampel, disuruh memimpin saudara-saudaranya, ulama-ulama yang lainnya, dan beliau diangkat sebagai Khalifatul Mukmin. Nah, ketika 1485 itu karena Maha Mantri Katrini dan Prabunya Kertabumi ini disia-siakan oleh Diyarna Wijaya, juga ditekan dan sebagainya, kira 1485 memutuskan menjalankan wasiatnya Kertabumi. Nanti ada waktu anak itu adalah bukti prasasti penobatan Mbah Sunan Giri, batu tabal mahkota. Nah, itu 1485, kemudian melalui perjalanan dari Canggu itu sampai ke Sembalo menggunakan pedati sampai ke Giri. Kemudian menemui Mbah Sunan Giri, menyampaikan maksud dan tujuannya. 1486 itu akhirnya Mbah Sebentong itu dipanggil. Sebentong dipanggil oleh Mbah Sunan Giri. Setelah membangun Gapura 7 Ampel, beliau disuruh membangun dan membiayai Kedaton Giri Tundo Pitu. Nah, ini sudah jelaskan bahwa Tundo Pitu itu seperti apa gitu, Toreko Satoria itu. Kalau di tulisannya Mbah itu martabat alam 7 itu. Itu ada keterkaitan semua antara Ampel, Giri, Demak, itu ada keterkaitan. Nah, baru ketika 1487 Mbah Sunan Giri dinobatkan sebagai Raja Wilwatikta Ring Giri dengan berjuluk Sang Girinata Wilwatikta Hajian Satmata. Nah, kemudian orang menyebutnya adalah Prabu Satmata. Itu seluruh keluarga Sentono-Sentono itu diundang semua.
baru disitulah peran ulama umaroknya Mbah Sunan Giri dipergunakan untuk dakwah syiar. Tapi setelah 3 tahun itu. Jadi nama Giri atau nama Sunan Giri itu merupakan nama yang diberikan berdasarkan tempat makamnya. Insya Allah seperti itu. Sama dengan sama dengan Giri itu kan Ardi juga gunung. Sama dengan Baratin Rohmat. Sebenarnya beliau ini bukan Sunan Ampel, tapi Susuhunan Mas ing Ngampel Dento. Mbah Derajat itu Susuhunan Mas Wuryopodo. Mbah Sunan Bonang itu Susuhunan Wahdat Cakrawati ing Bonang. Akhirnya Sunan ini perspektifnya pada tempat dan lokasinya. Sebenarnya ada nama-nama sendiri untuk Muria di Gunung Muria. Nah itu sebenarnya ada julukan sendiri. Saya memang sama Bu Saiful ini sudah sepakat untuk mendirikan itu dan untuk melestarikan sejarahnya Mbah Sunan Giri. Karena memang yang ada di catatan itu adalah catatan Sunan Giri, tidak yang lainnya. Kalau kita suruh bahas Sunan-Sunan yang lainnya, ya itu kan nanti itu hak biografinya cucu-cucunya. Ini saya mendirikan yayasan ini hanya fokus pada penyelamatan baik itu arkeologis, sejarah dan sebagainya tentang Susuhunan Giri Prabu Satmata itu.